Hai semuanya, apa kabar? Aku Viani Adila, seorang video creator. Dan di video kali ini aku akan share ke kalian tentang e-wallet yang super lengkap untuk semua kebutuhan. Mulai dari transportasi, SPBU Pertamina, lokal merchants, sampai dengan pembayaran kebutuhan rumah tangga. Nah, kemarin tuh aku harus keluar rumah kan. Dan aku tuh bener-bener kelupaan banget gak bawa dompet. Jadi tuh aku bayar semuanya, mulai dari transportasi sampai makanan, itu pakai link aja. Jadi ceritanya tuh kemarin aku mau ke Blok M, naik MRT. Nah, dari rumah tuh aku naik Bluebird dulu kan. Karena aku cashless, nggak bawa dompet, akhirnya metode pembayaran yang aku gunakan ya pakai link aja. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal buka aplikasi My Bluebird, terus habis itu kalian atur lokasi tujuan kalian, kemudian kalian pilih metode pembayaran dengan menggunakan link aja. Nah, nanti akan ada passcode yang keluar. Passcode-nya itu nanti kalian bisa kasih ke driver Bluebird-nya. Gampang banget kan? Sesampainya di stasiun MRT Lebak Bulus, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum kita masuk stasiun, kita juga dicek dulu tuh suhu tubuhnya berapa. Dan tentunya harus selalu menggunakan masker sesuai dengan anjuran pemerintah. Untuk mendukung protokol kesehatan, jangan lupa untuk melakukan pembayaran dengan metode cashless, salah satunya dengan menggunakan link aja. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal buka aplikasi MRT Jakarta, kemudian kalian tentukan stasiun tujuan kalian, dan pilih metode pembayaran dengan menggunakan link aja. Nanti akan ada barcode yang keluar, dan nanti tinggal di-tap in deh pas masuk. By the way, link aja tuh lagi ada promo, dan promonya itu berupa cashback sebesar 50% untuk MRT, KRL, Transjakarta, dan LRT. Protokol kesehatan di MRT tuh benar-benar ketat banget sih, di dalam MRT maupun di stasiunnya. Tempat duduk di dalam MRT juga diberikan jarak. Di dalam MRT pun diatur bahwa tidak diperkenankan untuk berbicara baik satu arah maupun dua arah. Security-nya juga kayak aware gitu loh, jalan-jalan, ngecek-ngecek. Nah, kalau di stasiun MRT-nya sendiri, kalau ada orang yang duduknya berdempetan, pasti ditegur. Dan juga tidak diperkenankan untuk berbicara. Dan tentunya, baik di dalam MRT maupun di luar MRT, masker harus tetap digunakan ya. Sesampainya di stasiun Blok M BCA, aku sempat hunting foto dulu sih untuk kebutuhan dokumentasi pribadi aku. Nah, setelah hunting foto nih, aku ngerasa agak lapar gitu sih. Makanya aku mampir ke Family Mart untuk beli cemilan. Di Family Mart juga gampang banget nih metode pembayarannya kalau pakai link aja. Kalian tinggal buka aplikasi link aja, terus klik icon bayar, kemudian klik icon token. Nah, nanti akan keluar barcode yang harus di-scan oleh kasir Family Mart-nya. Cemilan yang aku beli di Family Mart tuh dimsum kan. Selain harganya yang murah, aku juga suka banget sih sama dimsum ini. Keesokan harinya, karena aku ngerasa pakai link aja tuh gampang banget, akhirnya aku memutuskan untuk mencari tahu merchant-merchant apa saja yang bisa bayar dengan menggunakan link aja. Ketemulah tuh Superindo. Dan pas banget Superindo tuh ada deket rumah aku. Sebelum belanja, aku mau video call dulu nih sama Klarin. Soalnya aku mau nanyain kabarnya dia. Dia kan tenaga medis, dan dia juga lagi jaga di puskesmas sebagai garda terdepan. Hai Vi. Hai Klarin, apa kabar? Iya, aku di sini baik-baik aja. Kamu apa kabar? Tumbenan banget nggak ada angin, nggak ada hujan, video call. Ini aku lagi nge-vlog juga nih sebenarnya, jadi sekalian ntar aku masukin nggak apa ya? Nggak apa-apa sih, Kla. Aku tuh cuman make sure kamu baik-baik aja di sana. Soalnya kemarin banget tuh ada temen aku kan. Dia positif COVID-19. Aku tuh jadi kepikiran kamu, tahu nggak? Kamu kan jaga di puskesmas. Pasti kan kamu berinteraksi sama pasien yang bahkan belum terdeteksi dia COVID atau enggak. Ya ampun, iya gimana itu teman kamu akhirnya kabarnya? Thank you loh udah inget aku.
Ya aku sih di sini syukurlah sehat-sehat selalu. Doain ya biar tetap sehat gitu, biar bisa tetap jaga bantuin orang-orang di sini. Temen aku di swab terakhir dia juga udah negatif. Tapi menurut aku ya, makin kesini tuh COVID makin masuk sih ke circle aku. Dan keselnya nih hari ini, aku kan sempat keluar rumah gitu kan. Dan aku ngeliat banyak orang yang udah nggak pakai masker. Mereka tuh kayak nggak peduli gitu loh dengan adanya COVID. Nah iya, jadi kemarin tuh teman aku si Bayu Skak, dia ngechat aku gitu, dia bilang dia juga lagi khawatir banget soalnya si pandemi ini kayak kok kayak makin menjadi-jadi, angkanya makin naik segala macem gitu kan. Nah terus dia tuh ngajakin aku kayak mau collab gitu terkait isu ini, cuman aku belum terlalu tahu sih detailnya kayak gimana. Nah ini mumpung kamu cerita kayak gini, gimana kalau kamu ikutan aja? Join aja, kan kamu bisa sharing tentang teman kamu yang positif itu, gimana, mau nggak? Iya boleh banget, boleh banget. Wah setuju banget sih. Soalnya angka kematian karena COVID itu kan masih tinggi ya. Jadi memang perlu di-remind ke orang-orang. Oke deh, kalau gitu ntar aku tanyain Bayunya dulu ya, aku chat Bayu dulu. Oke kalau gitu, nanti kabarin aku aja ya Kak. Sekarang aku mau belanja bulanan dulu nih. Ya udah kalau gitu, bye Klarin. Di Superindo aku belanja kebutuhan bulanan aku mulai dari sayur-sayuran, roti, makanan ringan, sampai ke sabun pencuci piring. Untuk pembayarannya nih, Superindo ini paling gampang banget sih menurut aku. Step pertama buka aplikasi Link aja, terus klik icon bayar. Nah nanti petugas kasir bakalan ngasih QR code, terus kita scan deh QR code-nya. Setelah dari Superindo, waktunya makan siang dan di sini aku memesan McD melalui McDelivery, tentunya dengan menggunakan metode pembayaran Link aja. Oh iya, aku juga mau infoin kalau McD lagi ada promo cashback sebesar 25% untuk jajan di store McD, drive-thru, atau McDelivery. Cara pakai Link ajanya gimana? Caranya super simple. Pertama-tama, kalian buka aplikasi McDelivery, kemudian pilih menunya, kemudian check out, pilih metode pembayaran cashless dengan menggunakan Link aja, dan pesananmu siap diantar. Gampang kan? Setelah makan, Klarin menghubungi aku via WhatsApp. Dia memberitahu bahwa Bayu sudah setuju aku join dengan project mereka dan kami akan membicarakannya lewat Zoom call. Nah, hai Vi, apa kabar Vi? Ini kenalin, Viani, ini Bayu, ini Viani yang tadi aku cerita. Halo, temennya Klarin. Saya Bayu Skak. Ya, salam kenal ya. Hai. Panggil Viani aja kali. Viani, oke deh Viani. Karena udah kumpul semua, aku pengen langsung aja ya ini ngobrolin soal keresahanku nih loh, soal pandemi ini dan juga project yang pengen aku bikin dan ngajak kalian untuk join. Ya oke sip, Bay, boleh jelasin dulu aja. Ceritanya soal kekhawatiran tentang orang sekarang kan banyak yang lalai nggak pakai masker ya dan nggak menerapkan 3M gitu. Terus juga jumlah yang terupdate kasus COVID-19 di Indonesia ini kan di akhir ini kan semakin merajalela gitu kan. Nah ini gimana ini pendapatnya Klarin sama Viani? Boleh, setuju banget, Bay. Makanya kemarin tuh aku sedih banget pas teman aku kena COVID-19. Dia itu soalnya clean freak parah. Dan gejalanya tuh ya, dia tuh panas tinggi. Terus semakin hari bukannya semakin turun, malah semakin naik. Terus dia juga kehilangan indera penciumannya. Akhirnya dia ke dokter, terus kemudian dia swab, ternyata hasilnya positif. Karena COVID-nya ini nggak begitu parah, akhirnya dia isolasi mandiri di rumah. Kalau nggak salah, dia isolasi mandiri selama 2 minggu sih. Dan dia ceritain tuh ke aku, bahwa selama dia positif COVID, dia tuh bisa minum obat sampai 5 obat lebih. Dan dia juga perbanyak makan buah-buahan sebagai vitamin alaminya. Nah, sampai pada akhirnya dia swab terakhir setelah isolasi mandiri itu, akhirnya dia dinyatakan negatif. Makanya aku tuh kesel banget pas kemarin harus keluar rumah tuh banyak orang yang gak aware pakai masker. Malah masih banyak orang yang nongkrong terus duduknya berdempetan. Iya, ya ampun aku tuh kayak gimana ya maksudnya.
kok ya orang-orang ini masih ngerasa nggak percaya aja gitu, padahal udah mulai dari Mei kan aku di Wisma Atlet, terus aku di rumah sakit swasta, sampai sekarang di puskesmas pun ya kayak gimana ya, emang itu benar-benar aku temui sehari-hari gitu loh, kayak COVID sudah menjadi makanan sehari-hari. Nggak gitu juga, cuman intinya nih segitunya kita tuh di mana-mana sekarang tuh jadi harus pakai APD kan pastinya. Kayak nih kamu lihat deh, pas aku lagi pakai APD di Wisma Atlet tuh kayak gini, bener-bener kita tuh 8 jam minimal, enggak sih, kayak 10 jam kita pakai APD, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak boleh pipis, nggak boleh buang air besar. Itu bener-bener nyampe ada yang pakai pampers juga, termasuk aku sebenarnya. Capek sih, capek, kayaknya kelar-kelar jaga tuh kayak dehidrasi gitu, jadi lebih kurus gitu kan, airnya habis kan. Terus di rumah sakit juga yang bener-bener nggak berhenti-berhenti, setiap hari tuh pasti ada pasien suspek atau probable COVID gitu, dan dari hasil swabnya juga ada tuh, selalu ada yang positif. Bahkan kemarin ini di puskesmas ya, dari 31 orang yang diswab, yang negatif tuh cuma 7, kalian bayangin. Ada lagi dari 18 orang yang diswab yang negatif cuma 3. Jadi kayak persentase antara yang diswab itu yang positif sama yang negatif tuh timpang banget gitu loh. And I just want everybody to know this, like this is the fact yang ada di lapangan gitu, maksud aku. Oke, itu dia cerita keseharianku yang super cashless, simple parah, dan lengkap. Tentunya hanya dengan menggunakan link aja.